Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu saya ucapkan bagi Bapak Ibu Saudara baik yang ada di ruangan ini maupun saudara yang ada masih beribadah secara online di tempat masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah dan kasih karunia-Nya yang memimpin kita masuk di minggu yang baru, di bulan yang baru ya, bulan Juli 2022. Kita bersyukur untuk pertolongan, kemurahan dan berkat-berkat-Nya. Karena itu kita rindu untuk mempersembahkan yang terbaik. Biarlah kiranya ibadah kita hari ini menjadi korban yang harum bagi kemuliaan Tuhan. Karena itu saya mengajak saudara semua untuk mari kita bersama berdiri. Kita akan mengambil waktu teduh sejenak, mempersiapkan diri kita sepenuhnya sebelum masuk dalam ibadah hari ini. Biarlah kiranya Roh Kudus sendiri yang memimpin kita. Ibadah hari ini kami mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan atas kami dalam ibadah ini datang dari pihak Tuhan Allah pencipta langit dan bumi yang dengan segala kasih setia memelihara seluruh ciptaan tangannya. Turun kiranya atas saudara sekalian pada pagi ini anugerah dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Kristus Yesus dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk saudara. Mazmur 72 ayat 18 sampai 19 berbunyi. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya. Dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin. Mari jemaat semua, kita tinggikan Tuhan di tempat yang semestinya Dia ada. Kita katakan terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Be exalted of God. Terpujilah Tuhan yang Maha mulia, muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Katakan terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan yang Maha mulia, muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Kita katakan, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Oh, ku puji nama-Mu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu tak pernah berubah. Kasih-Mu tak berubah, melebihi langit. Kesetiaan-Mu sampai di angkasa tinggi. Terpujilah Tuhan, terpujilah. Terpujilah Tuhan yang Maha mulia, muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan
kita pujikan sekali lagi. Kita mari memuji namanya. Bersyukur Tuhan, oh ku puji nama-Mu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu tak berubah, melebihi langit. Kesetiaan-Mu sampai di angkasa tinggi. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Kemuliaan-Mu. Mari jemaat semua kita bangkit berdiri. Kita katakan be exalted, oh God. Be exalted, oh God, above the heaven. Let the glory be over all the earth. Be exalted, my God. Be exalted, oh God, above the heaven. Let the glory be over all the earth. Katakan sekali lagi, be exalted, oh God. Be exalted, oh God. Be exalted, oh God, above the heaven. Let the glory be over all the earth. Be exalted, oh God. Be exalted, oh God, above the heaven. Let the glory be over. Let the glory, let the glory, let the glory, let the glory be over all the earth. Kami mohon ampun Tuhan, tatkala kami mengingat akan hidup kami seringkali lupa meninggikan Tuhan. Kami seringkali lupa menempatkan Tuhan di tempat semestinya dalam hidup kami. Kami seringkali lupa dan menggantikan Engkau dengan prioritas lain terhadap hidup kami. Oleh karena itu ketika kami ada di hadirat-Mu sekarang ini Tuhan, kami sungguh bersyukur bahkan di tengah kegagalan kami Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan sekali lagi ya Tuhan. Oleh karena itu kiranya ibadah hari ini Tuhan sekali lagi mengingatkan akan cinta Tuhan terhadap kami. Kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal sampai akhir,
Kiranya ibadah ini hanya berbicara tentang-Mu. Kiranya ibadah hari ini memuliakan nama-Mu. Kiranya ibadah hari ini menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup. Amin. Mari jemaat semua, kita sorakan namanya, kita tinggikan namanya, serukan haleluya bagi namanya. Yesus kau kekuatan, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Mari semua kita angkat tangan. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Kita pujikan sekali lagi. Katakan, Yesus kau kekuatanku. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Walau melewati lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Katakan, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Semua angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa. Sekali lagi kita akan angkat tanganku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Beri kemuliaan bagi namanya. Mari jemaat semua, kita angkat rasa syukur kita. Kita nyatakan cintanya kepadanya, karena hanya Dia yang layak, sebab Dia itu Raja segala raja. Katakan, dalamnya samudra lebih dalam kasih-Mu. Dalamnya samudra lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu, Roh Kudus menuntun hidupku. Kemuliaan-Mu Bapa, kemuliaan-Mu ya Bapa, memberi
suara kita. Kita katakan dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu. Dalamnya samudra, Lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Tinggi-tinggi cakrawala, tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu. Roh Kudus Kau tuntun hidupku. Kemuliaan-Mu Bapa, kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu, kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah Raja segala raja, segala raja. Katakan hanya Kau Raja atas segalanya. Hanya Kau Raja atas segalanya. Katakan sekali lagi, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Raja atas segalanya. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Karena Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah Raja segala raja. Sekali lagi kita katakan, kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Karena Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah Raja segala raja, segala raja. Kita katakan hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Raja atas segalanya. Mari jemaat semua, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa dan hidup. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ketika Daud ditangkap orang Filistin di kota Gad, dia berkata dalam Mazmur 56 ayat 3-4, waktu aku takut, aku ini percaya Tuhan. Kepada Allah yang firman-Nya aku puji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kita tahu momen-momen sekarang ini adalah sangat tidak mudah di hidup kita. Masalah silih berganti, bencana, perang silih berganti. Tapi mari kita melihat seperti Daud, di tengah kehimpitan dia, bahkan ketika dia ditangkap musuh, berada di tangan musuh,
dia tetap percaya kepada Tuhannya. Dan Tuhannya Daud adalah Tuhan kita juga. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kiranya firman-Nya didengarkan, memberikan kita kekuatan, kembali menumbuhkan rasa cinta kita dan percaya kita kepadanya. Kita pujikan Allah yang ku percaya. Di saat aku takut, ku percaya padamu. Segala kekhawatiranku di tanganmu ku serah. Katakan, di saat aku lemah. Di saat aku Lemah, ku bersandar padamu. Segala kesesakanku telah kau tanggung bagiku. Sebab Engkau Allah, sebab Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Kita pujikan sekali lagi. Kita katakan dengan segenap hati kita, di saat aku lemah, aku bersandar pada Tuhan. Di saat aku lemah, ku bersandar padamu. Segala kesesakanku di tanganmu ku serah. Di saat aku lemah, aku lemah, ku bersandar padamu. Segala kesesakanku Dia telah menanggungnya bagi kita. Oleh karena itu kita mari kita katakan, Engkau yang ku percaya, Engkau yang ku percaya. Sebab Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Mari jemaat semua kita berdiri. Kita katakan, ya Engkau Allah yang ku percaya. Allah yang ku percaya. Di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan. Sebab Engkau Allah yang ku percaya.
Kami berterima kasih dan bersyukur Tuhan, kalau saat ini, hari ini kami berada di rumah-Mu, bukan di tempat-tempat yang lain. Kalau hari ini kami datang ke gereja, satu tempat yang Engkau tentukan di muka bumi ini, sehingga kami orang-orang percaya boleh berkumpul. Kami bersyukur kami terhisap dalam bilangan orang-orang percaya. Dan Engkau mengundang kami untuk bersatu, untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, mendengar firman-Mu yang mengkoreksi kami, mengajar kami, menegur kami, memberikan kami penghiburan. Kami berterima kasih kami dihitung sebagai domba-domba-Mu. Karena itu Tuhan, kami ingin sekali mendengar sabda-Mu kali ini, khususnya kami sebagai anggota gereja. Berfirmanlah Tuhan, dan kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di antara kami, juga bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar apa yang kami dengar mengubah kehidupan kami. Bapa, berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, gereja terus mengalami perubahan paradigma, khususnya juga bagi orang-orang Kristen. Lebih lagi setelah masa COVID atau waktu COVID melanda. Paradigma orang Kristen diguncang tentang gereja. Apalagi ada kebaktian online, onsite, hybrid, begitu ya. Orang gak merasa perlu datang ke gereja. Saya boleh katakan 30 tahun terakhir ini terus pengertian tentang gereja itu tergerus dengan banyaknya juga gereja-gereja kontemporer. Satu hal yang harus kita akui, sekarang jemaat Kristen gak merasa perlu jadi anggota gereja. Tidak merasa perlu jadi anggota sebuah gereja. Gelisahlah kalau pendetanya melawat. Kalau dulu mengharapkan dilawat, hari ini gelisahlah kalau seorang pendeta mau melawat. Ada urusan apa? Kenapa kamu datang? Kenapa ikut campur? Begitu. Jadi kita ingin, bukan kita. Artinya orang Kristen sekarang ingin sekali jadi anggota, jadi datang kebaktian, tapi jangan ikut campur dengan urusanku. Ya, nggak mau dimasuki oleh hamba Tuhan, nggak mau dicampuri, nggak mau didoakan, begitu ya. Paradigma mulai berubah. Sehingga orang sekarang mau datang ke gereja sebagian tentu, tetapi tidak mau diusili oleh apa yang disebut gereja. Dengan kata lain, saya mau nyumbang, mau, tapi tidak mau diikut sertakan. Nanti masuk lagi permohonan perkawinan misalnya, atau kematian. Sedih sekali saudara, sedih sekali. Saya sebagai dosen teologi di sebuah STT yang berkecimpung lama dan melihat perkembangan gereja yang bukan makin solid tapi makin meluntur saudara ya. Makin meluntur. Sulit sekali. Nah, ketika masa COVID banyak pendeta bertukar pikiran, saya menangkap sulit sekali membuat orang Kristen loyal zaman sekarang. Membuat satu kebaktian yang besar itu mudah. Mendatangkan pengkhotbah yang baik mudah. Asal ada fasilitasnya, pengkhotbah yang baik juga datang katanya. Lalu membuat sebuah grup musik itu mudah. Asal sanggup juga membayarnya. WL-WL yang terbaik bisa mereka undang atau pindahi ke gereja yang baru itu. Tapi membuat jemaat loyal itu sulit. Artinya apa? Jemaat loyal itu jemaat yang setia pada gereja, satu gereja itu saja. Tidak mudah katanya. Jadi kalau kita membuat kebaktian yang besar saudara, hari ini besar, tahun depan belum tentu. Dia akan pindah ketika melihat gereja lebih besar lagi, lebih menakjubkan lagi, lightingnya lebih luar biasa lagi. Kadang-kadang kita bertanya ya, jadi gereja itu sebetulnya tempat performance, satu pertunjukan atau ibadah. Nah, ada orang yang beralasan khotbahnya jelek-jelek. Kita kan pengen khotbahnya yang menyenangkan, Pak.
Iya sih, semua orang seperti itu ya. Tapi tahukah saudara, iman itu bertumbuh ketika salah satu faktornya kita tetap setia pada gereja kita. Justru pada saat-saat ketika tidak ada orang yang mau aktif, tidak ada persembahan yang berlimpah, tidak ada WL yang luar biasa. Ketika hamba Tuhannya kita anggap biasa-biasa saja. Bisa nggak kita bertahan di sebuah gereja seperti itu? Nah ini yang hilang saudara di dalam kekristenan bergereja pada masa kini. Saya bersyukur saudara BCS Surabaya dari Pak Cipto mengambil tema gereja ya. Bulan ini ya Pak Cipto ya. Terima kasih dan bersyukur kita, saudara kita bagian gereja. Kita tidak bisa berkata, aku cuma pendatang kok. Aku gak pernah mau dibaptis di mana-mana. Aku gak pernah mau jadi anggota di mana-mana. Tapi aku percaya Yesus. Gak bisa begitu. Karena gereja itu didirikan atas dasar Yesus. Darah Yesus, pengorbanan Yesus. Yesus berkata sama muridnya, di atas bangunan inilah jemaatku akan berdiri. Dia menunjuk Petrus. Jadi gereja itu memang didesain oleh Yesus. Nah kita gak bisa mengatakan, aku gak mau ikut jadi anggota sebuah gereja. Saudara harus memilih. Ya, nanti kalau sudah memilih jadi anggotanya saudara harus belajar setia. Oke, yuk kita buka Efesus 4 ayat 1 sampai 6. Efesus 4 ayat 1 sampai dengan 6. Inilah tulisan Paulus kepada jemaat gereja ya di Efesus. Saya bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Sebab itu aku, Paulus seorang gembala, menasihatkan kamu, hai jemaat di Efesus. Aku, ya, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, kata Paulus. Nasihatnya apa? Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Itu nasihat besarnya. Hendaklah, kemudian dia memerinci, kamu itu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ini semua dalam lingkup gereja. Oke, ayat 4-nya. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan diam di dalam semua. Berdasarkan satu itu ayo kompak jadi satu kesatuan. Nah saudara, saya akan mulai dengan bertanya pada saudara. Apa pendapat saudara bila dalam salah satu acara resmi kenegaraan di mana di situ hadir seorang presiden, katakanlah Pak Jokowi, yang mengundang menteri-menterinya, acara resmi kenegaraan yang akan disiarkan ke seluruh tanah air bahkan ke luar negeri loh saudara. Tiba-tiba di acara resmi itu ketika menteri-menteri sudah hadir, datanglah tergopoh-gopoh seorang menteri yang hanya memakai kaos oblong, tertulis berani tampil beda, begitu ya. Pakai kaos oblong, pakai sarung, pakai sendal jepit. Itu pun sendal jepitnya yang satu talinya sudah putus. Tergopoh-gopoh duduk di antara jajaran kaum menteri. Apa pendapat saudara? Saya percaya saudara akan berkata, aduh, gak pantas banget itu orang Pak. Enggak matching. Tidak sepadan. Tidak sepadan dengan apa? Dengan statusnya sebagai menteri. Tidak sepadan dengan apa? Dengan eventnya saudara. Itu kan upacara resmi negara. Kok pakai kaos oblong, pakai sandal jepit. Kalau menurut saudara siapa yang kecewa melihat penampilan menteri seperti itu? Jelas presiden yang telah memilihnya. Orang ini tidak tahu diri, nggak bisa mensepadankan perilakunya, busananya dengan peristiwanya. Betul saudara?
Apa pendapat saudara dengan kisah yang akan saya ceritakan ini? Bila ada pasutri baru menikah. Satu hari suaminya pulang kantor. Dia mengharapkan istrinya menyambut dia. Tapi di rumah itu sepi saja. Dia kaget, dia masuk ke kamar, dia ke sini, dia ke situ, enggak ada istrinya. DWA istrinya enggak dibalas-balas. Dia telepon enggak diangkat-angkat. Gimana perasaan suami itu? Kacau balau bukan? Padahal balon hijau belum meletus. Tetapi sudah kacau balau pikirannya. Wah, macam-macam di sini. Jam 8 belum pulang juga. Jam 9 belum pulang juga. Di WA, di telepon gak diangkat juga. Jam 11 baru pulang. Diantar dengan mobil oleh seorang pria. Waduh, naik darah luar biasa kan. Begitu istrinya muncul, langsung kalimat pertama, "Dari mana kamu?" Istrinya terheran-heran dan melotot. "Ini kan Rabu malam. Kamu tahu jadwal saya Rabu malam? Berkumpul dengan gengku. Dengan teman-teman lama. Maksud kamu gak tahu sih, dari dulu udah begitu." Wow, saudara, pria itu nyesel sekali kenapa dia married dengan seorang wanita. Ternyata anehnya luar biasa. Ini Rabu malam. Saudara, benar sih, waktu dia masih single, dia selalu berkumpul di Rabu malam. Tapi satu hal yang dia lupa, dia tidak gadis lagi, dia tidak lajang lagi, dia tidak jomblo lagi. Dia itu istri orang. Gimana pendapat saudara tentang istri seperti itu? Enggak pantas, Pak. Betul, enggak pantas. Enggak berpadanan dengan statusnya. Waktu lajang terserah dia, betul enggak? Hidupnya bebas-bebas saja, tapi setelah jadi istri dari seorang suami, harus memantaskan. Gak bisa seenaknya seperti itu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada sebagian orang yang memang sulit saudara untuk memantaskan perilakunya dengan statusnya. Ada bapak-bapak yang bertingkah laku seperti anak remaja. Ada gadis remaja yang bertingkah laku seperti emak-emak. Terbalik-balik ini. Gimana sih? Mantesin diri dong. Betul gak? Nah, di dalam kekristenan ada orang-orang Kristen juga yang tidak bisa memantasi diri sebagai anak-anak Tuhan. Berperilaku seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Betapa dukanya Tuhan, saudara, ketika melihat anak-anaknya seperti itu. Juga betapa dukanya Tuhan ketika melihat anggota jemaat yang ada di dalam tubuhnya yang disebut gereja tidak berpadanan dengan panggilannya. Saudara-saudara, ketika Paulus menulis surat Efesus ini, memasuki pasal 4 di ayat pertama, dia menasehati orang-orang Kristen di jemaat Efesus supaya hidup mereka berpadanan dengan panggilan yang Tuhan berikan. Apa sih panggilan yang Tuhan berikan kepada gerejanya? Nah, gerejanya itu bukan bangunannya, saudara ya, bukan gedungnya, bukan besarnya mall yang disewa, bukan. Tapi yang disebut gereja itu adalah tubuh orang-orang yang ada di dalamnya, yang telah ditebus oleh darah Kristus. Saudara, gereja atau bahasa Yunaninya eklesia, eks itu berarti keluar bukan? Ini satu kumpulan orang yang ditarik keluar oleh Tuhan. Ditarik keluar dari kegelapan dari dunia, ditarik keluar oleh Yesus dengan penebusan darahnya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang diselamatkan, saudara. Lalu diminta berkumpul di dalam satu komunitas yang disebut gereja. Orang-orangnya, saudara, kadang-kadang tidak ada dindingnya, kadang-kadang tidak ada gedungnya. Tetapi yang namanya gereja tidak bisa punah karena tidak ada dinding. Tidak ada gedung, tidak ada bangunan, tidak bisa. Karena gereja itu adalah kumpulan orang percaya. Nah, apa panggilan Allah mengumpulkan sebagian orang yang sudah diselamatkan? Oh, bukan sebagian. Maksud saya orang-orang yang telah diselamatkan. Ada dua, saudara. Panggilan yang mulia ini mengandung dua unsur. Yang pertama-tama, saudara, orang-orang percaya diminta berkumpul supaya bisa saling melayani. Kita ini, saudara, tidak bisa online terus-menerus.
perlu kita persekutuan seperti ini. Supaya kita bisa tetap muka dengan teman-teman kita, anggota gereja yang lain. Dan bisa sharing kalau ada yang sulit, apa yang bisa kita bantu. Bahkan senyum yang ringan saja sudah merupakan satu pelayanan. Ternyata pelayanan itu tidak mulai dengan sesuatu yang luar biasa besarnya dan sulitnya. Pelayanan itu semudah smiling, saudara. Hanya tersenyum saja itu sudah mulai pelayanan. Yang kedua, mau membuka telinga kita bagi orang lain. Nah, saudara-saudara, gereja dikumpulkan Tuhan agar bisa saling melayani. Tetapi maksud Allah yang kedua, gereja itu dikumpulkan Tuhan bukan cuma untuk saling melayani antara sesama anggota. Tetapi gereja disebar Tuhan juga. Untuk apa? Melayani dunia. Dengan penginjilannya, dengan kasihnya. Itu desain Tuhan buat gereja. Dan engkau tercakup di dalamnya. Jangan lupa engkau tercakup di dalamnya. Aku tercakup di dalamnya. Kita gak bisa sendiri. Gereja dengan gereja sama-sama tubuh Kristus. Kalau gereja banyak cabang, banyak denominasi, gak apa-apa juga. Asal menyadari kita ini tubuh Kristus. Nah, saudara-saudara, harusnya sebagai tubuh Kristus sesuai dengan panggilannya untuk menjadi garam dan terang dunia. Baik di dalam internal gereja maupun di luar, di masyarakat dunia. Apa yang harus dilakukan? Dalam hal ini Paulus berkata, hiduplah berpadanan dengan panggilanmu. Kalau kita tidak melakukan yang matching dengan status kita sebagai garam dan terang dunia, sebagai gereja, bagaimana mungkin fungsi gereja di dalam diri kita itu akan berfungsi? Nah, disinilah Paulus menasihati jemaat Efesus, hiduplah berpadanan sepantasnya dengan panggilanmu. Dan nasihat ini juga bagi BCS di Surabaya, juga bagi engkau dan saya. Anggota gereja manapun, yang pertama-tama harus berpadanan perilaku kita. Oke, apa yang harus kita lakukan agar hidup kita berpadanan dengan panggilan kita yang diberikan Tuhan sebagai gerejanya? Yang pertama, sebagai gereja hendaklah kita hidup dengan 3 hal nih. Paulus langsung rentet. Rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Ini dia. Yuk kita konsentrasi pada rendah hati dulu. Saudara, komunitas gereja seharusnya mempunyai perilaku yang berbeda dengan komunitas orang-orang dunia. Kalau sama aja, apa artinya Yesus nebus kita? Kalau sama saja, apa artinya kita yang telah ditebus dikumpulkan jadi gereja? Harus berbeda. Di luar sana, kesombongan saudara, kekasaran, juga ketidaksabaran itu biasa. Tetapi tidak biasa buat gereja. Sekali lagi yang saya maksud gereja itu orangnya, saudara. Orang-orang Kristen itu tidak biasa buat orang Kristen. Yuk kita bahas rendah hati. Saudara, paling gampang untuk melihat rendah hati itu lawannya adalah kesombongan diri. Keangkuhan, tidak rendah hati. Nah, saudara-saudara, yang namanya orang sombong itu pusat perhatiannya dirinya, bukan? Selalu mau dirinya yang dipandang jadi fokus perhatian. Orang-orang yang tidak rendah hati atau yang sombong paling gelisah kalau ada orang yang dipuji melebihi dirinya. Rasanya enggak rela banget. Nah, orang yang sombong atau angkuh, saudara, selalu ingin menceritakan siapa dirinya. Itu tanda-tandanya. Saudara, dia tidak mau kalah lah. Kalau orang lain cerita 1, dia akan cerita 3. Kalau orang lain cerita dia baru beli HP baru, seri yang terbaru. Dia berkata, oh aku punya yang terbaru 2 seri lebih maju dari kamu. Belum diproduksi padahal. Saudara-saudara, orang yang sombong, kalau dengar orang cerita, aduh aku baru dipasang ring loh. 90% puji Tuhan. Aduh kamu baru 1, aku udah 5. Kamu berapa? 90%. Aku 140% macet. Sakit aja gak mau kalah. Edan bukan? Nah, saudara-saudara, kalau ada orang seperti itu di gereja, itu bukan natur, gak matching dia. Jangan jadi orang seperti itu. Yang Paulus ingin
juga yang Allah inginkan, komunitas gereja itu adalah komunitas orang yang rendah hati. Nah, ciri orang yang rendah hati selalu menganggap orang lain lebih dari dirinya. Lebih penting, lebih utama, lebih patut didengar daripada dia cerita tentang dirinya. Saudara, itulah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati selalu punya telinga untuk mendengarkan orang lain. Orang yang rendah hati selalu punya hati untuk menolong orang lain. Karena apa? Karena merasa orang lain lebih penting daripada dirinya. Ini pergumulan besar dalam kekristenan kita. Tapi ingat, kita didesain bukan untuk menjadi orang yang tinggi hati. Sehebat apapun saudara pendidikan engkau, kekayaanmu, kariermu, dan karierku, tetap harus rendah hati. Karena apa sih Pak rendah hati? Yang pertama karena semua itu dimungkinkan karena kasih karunia Tuhan, Yesus. Yang kedua, kita didesain bukan untuk jadi tinggi hati. Kalau kita saudara terkenal sekali, kaya sekali, terus sombong sekali. Gak apa-apa juga sombong sekali, orang bisa terima kok. Kenapa? Karena kita pinter, karena kita pencapaian luar biasa, karena kita kaya luar biasa. Dia pantas sombong, begitu kan? Orang berkata, dia pantas sombong. Kalau kamu yang gak pantas sombong, kere, bego lagi. Gak pantas sombong, yang pantas sombong ya orang-orang yang punya pencapaian. Tapi itu bukan natur, esensi seorang Kristen. Apa dampaknya bagi dunia kalau orang yang luar biasa itu sombong? Tapi dunia akan terperangah kalau orang yang luar biasa itu tetap rendah hati. Wow, itu yang Tuhan inginkan. Saudara, komunitas orang percaya ini ya, diharapkan Tuhan, engkau dan saya, untuk ikut terlibat, yuk terlibat di dalam gereja. Engkau akan jumpai banyak orang, sungguh banyak orang. Engkau akan jumpai ternyata gereja tidak lebih daripada orang-orang dunia. Yang sombong juga ada. Ayo masuk di dalamnya. Ketika engkau menjumpai orang sombong, engkau punya potensi kan? Lebih dari dia. Terpancing jadi sombong atau rendah hati. Ayo garami rumah sendiri. Saudara-saudara, tidak dimungkinkan gereja juga penuh dengan orang-orang yang sombong. Tapi disitulah kerendahan hati diminta oleh Tuhan. Oke. Nah, yang kedua. Untuk menjadi orang yang berpadanan dengan panggilan, di samping dikatakan rendah hati, kemudian lemah lembut. Lemah lembut ini istilah yang sangat kacau di Indonesia. Ya, lemah tapi lembut. Ya udah lembut, lemah lagi. Siapa sih yang mau? Zaman sekarang kan orang ingin menunjukkan kekuatannya. Oke lah, lebih gampang lemah lembut itu dilawani dengan oposit, saudara. Kata lawannya adalah kasar. Orang yang kasar itu, baik dalam perkataan maupun perbuatannya, sebetulnya esensi dia apa? Orang lain lebih rendah dari dia. Dia lebih tinggi. Saudara yang sudah bekerja punya bos dong. Kamu akan berkata-kata kasar pada bosmu atau pada bawahanmu? Pada office boy. Mas, kotor ini, masih kotor. Tiap kali saya datang ke gereja ini, ke meja ini saudara. Mas, tiap kali aku datang di sini, meja aku selalu kotor. Bersihin, ngerti gak? Saudara berani gak bilang sama bos? Ketika bos berkata, kamu bisa gak kasih saya laporan penjualan bulan lalu? Kan 3 hari yang lalu udah saya kasih. Simpen baik-baik, gimana sih kamu? Bos, tolong ya bos, saya banyak kerjaan. Sekarang aja buka TikTok belum selesai bos. Ya gak berani lah, sejengkel-jengkelnya engkau dan saya. Baik bos, segera. Antarkan ke kantor saya, ya segera bos. Ketika kita, saudara-saudara, ketika kita berlaku kasar, asumsinya adalah kita lebih tinggi daripada orang itu. Nah di kekristenan gak bisa. Di rumah Tuhan yang namanya gereja gak bisa. Sehebat-hebatnya karunia yang Tuhan berikan kepada engkau, baik itu talenta, kecantikan, atau kegantengan, atau itu kekayaan, pendidikan, kepintaran, engkau dan saya harus tetap tidak boleh kasar pada orang.
Tidak boleh. Sabar terhadap orang yang belum mengerti. Nah ini susahnya bukan? Ini sulitnya. Ketika kita itu mau lemah lembut, kita perlu kesabaran di sana. Tapi kelemah lembut juga menyatakan bahwa aku gak lebih tinggi dari engkau. Lemah lembut mau mengatakan begini, setiap orang yang lemah adalah bagian yang baik untuk menempa diriku. Nah seringkali saya masuk lebih dalam ya. Orang mempunyai pengertian yang namanya lemah lembut itu orang yang lemah. Penakut. Tidak berani konfrontasi, tidak berani tegas. Beda. Saudara kaget gak? Ada satu orang di dalam Alkitab, Allah sendiri berkata dia adalah orang yang lemah lembut di seluruh dunia ini. Siapa orang itu? Musa. Tapi saudara tahu orang yang disebut lemah lembut ini gak lembek. Dia datang kepada Firaun, tokoh nomor 1 di seluruh dunia ini. Mirip Putin. Wih, Jokowi berani bertemu Putin. Kalau saya jadi Jokowi juga berani saudara. Kenapa Pak? Karena Putin itu masih segininya saya. Heran ya ada presiden Indonesia setinggi Jokowi. Luar biasa. Ya walaupun badannya kerempeng, yang penting tinggi dulu kan. Nah, Musa lawan Firaun. Tapi apakah dia lembut? Apakah dia penakut? Pada awal dia dipanggil dia takut. Tapi karena dia datang bersama kuasa Tuhan dia berani sekali. 40 tahun meladeni bangsa yang selalu sungut-sungut dan demo pada dia. Dia hadapi tuh. Gak peduli demo itu 212, 313, 414. Dia datang. Wih keren loh bener-bener Musa itu. Ya Pak Jokowi sedikit seperti Musa. Dia bukan yang lemah lembut. Dan kau tahu orang yang mengaku lemah lembut. Pernah baca Alkitab ada yang mengaku lemah lembut? Yesus Kristus. Yesus berkata begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Pikulah kuk yang kupasang kepadamu. Karena aku lemah lembut. Memang Yesus lemah lembut. Tapi menghadapi orang-orang Farisi dan ahli Taurat suaranya meninggi dan menegur. Munafik kamu. Ketika dia marah di bait Allah, diporak-porandakan meja-meja penjualan itu. Dia tidak ingin rumah Allah itu dikomersilkan. Wow. Orang ini lemah lembut tapi tidak gentar. Ketika Pilatus berkata, apakah kau raja orang Yahudi? Dengan tenang dia menjawab, engkau yang mengatakannya. Di bawah itu orang teriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia. Apakah dia penakut? Tidak. Apakah dia kasar? Tidak. Dia tetap lemah lembut. Oh saudara, komunitas Kristen yang diinginkan Allah seperti ini. Bicara soal kebenaran tetap tegas. Tapi bukan berarti kasar. Begitu juga saudara, yuk pemuda, latih dirimu untuk tetap berdiri pada kebenaran. Tapi enggak perlu teriak-teriak. Sehingga semua orang tertarik kepadamu atau melihat engkau gagah. Enggak perlu. Kadang-kadang kita bisa berkata, maaf ya Pak, saya enggak bisa lakukan. Kamu pegawai dari sini. Saya mengerti Pak apa yang Bapak maksudkan. Tapi minta maaf, saya keberatan untuk melakukannya. Lemah lembut. Tapi seperti batu karang yang enggak pernah bisa bergeser. Itu lemah lembut. Nah biarlah kita di komunitas Kristen ini. Kalau ada ketidakbenaran ayo katakan. Tapi bukan berarti menuding-nuding. Bukan berarti teriak-teriak. Komunikasikan dengan baik kebenaran itu. Ini nasihat yang 3 yang terakhir nih ya. Dikatakan, ayo satu lagi, sabar. Betul ya, sabar. Nah saudara, semakin mobile satu masyarakat, semakin canggih teknologi, semakin giat dan aktifnya sebuah komunitas di masyarakat, akan semakin tidak sabar sebetulnya. Saya ingin memperlihatkan satu video ya. Pasti saudara sudah menontonnya. Tapi bagus kita lihat. Inilah yang terjadi di masyarakat kita. Penganiayaan terjadi di Jalan Selat Panjang, Kecamatan Medan Kota. Saat di pertengahan jalan, pengemudi mobil bertabrakan.
Pendeta itu nurut. Tiap minggu dia datang di sana tanpa tugas. Setelah selesai 6 bulan diskors, keputusan majelis dikeluarkan pendeta itu. Padahal tinggal 1 tahun lagi dia pensiun. Saudara tahu, saya cerita singkat, hari ini gereja itu nggak pernah settle. Yang dia tidak duga, pendeta yang 19 tahun yang dianggap bersalah melakukan sesuatu yang di luar tindakan yang normal begitu ya saudara ya. Yang berbau amoral, tapi sebetulnya kalau menurut saya sih itu bukan sesuatu yang luar biasa gitu saudara ya. Ada kesalahan di dalam bersikap. Setelah kesalahan di dalam bersikap. Setelah pendetanya dikeluarkan, yang tidak diduga adalah dia sudah 19 tahun mengembala dengan sangat baik. Begitu dikeluarkan, grup gereja itu terpolarisasi jadi 2. Pendeta itu keluar bersama istrinya, lalu jemaat yang simpati sama dia mengojok-ojok dia untuk, kami memerlukan engkau Pak Pendeta. Bukalah persekutuan buat kami untuk dengar firman-Mu. Mulai mimpin PA. Lama-lama tidak tahan didirikan sebuah gereja. Ikutlah 2/3 ke sana, tinggal 1/3 di sini. Aduh saudara, sampai hari ini loh, sampai hari ini. 2 gereja itu tidak sehat. Saya cuma menyesal, kenapa sih tidak sabar? Pendeta tua itu saya kenal, dia berkata, Pak Beni kalau saya dianggap salah oke lah. Tunggulah saya sampai pensiun, saya akan carikan pengganti saya. Saya ini bukan orang gila merusak jemaat yang saya bangun 20 tahun. Nah saudara, sekali lagi, komunitas Kristen seharusnya menunjukkan kesabaran lebih daripada yang di luar. Ini yang Tuhan desain untuk hidup kita sepadan dengan panggilan itu. Ya, oke. Yang kedua sekarang, saya akan habiskan ini dalam 3 poin. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk hidup kita berpadan dengan panggilan? Yaitu hidup saling membantu di dalam kasih. Perhatikan ya, 3 tadi saudara, semua di dalam. Semua di dalam, rendah hati, lemah lembut, sabar di dalam. Sikap kita sama orang tapi ini ada di dalam. Sekarang kita keluar membantu orang yang kesulitan di dalam kasih. Saudara, pada waktu Paulus menulis surat Efesus ini, jemaat Kristen itu kebanyakan orang yang gak mampu, kesulitan ekonomi saudara. Nah perhatikan Paulus berkata, hendaklah kalian saling membantu di dalam kasih. Kasihnya sudah ada dari Kristus. Karena kasihlah Kristus bertahan di Taman Getsemani. Karena kasihlah Kristus bertahan di kayu salib. Karena kasihlah dia mati buat kita semua gerejanya. Kasih itu sudah hadir di dalam diri kita. Kasih itulah yang kita keluarkan untuk mengasihi anggota tubuh Kristus yang lain. Ini yang menjadi satu kesatuan. Gereja, walaupun gereja itu banyak katakan denominasinya. Tapi kita terikat oleh satu baptisan yang sama, kasih yang sama, Tuhan yang sama, pengakuan yang sama. Yuk kita saling mengasihi. Nah saudara, gembira sekali saya ketika COVID ada banyak gereja yang saling membantu. Siapa yang kekurangan masker, oksigen, semua saling membantu. Itulah gereja. Bahkan saudara ketika pandemi, saya membaca kisahnya di Spanyol ketika dokter-dokter sendiri takut. Orang-orang Kristen merawat orang-orang yang terpapar bakteri itu saudara. Virus saudara, terpapar virus. Ada banyak orang Kristen yang meninggal dunia. Saat itu benar pengetahuan masih minim ya di dalam dunia medis. Tapi orang-orang Kristen punya kasih, menolong mereka. Setelah pandemi itu berlalu, yang mengejutkan gereja baru bertumbuh demikian cepatnya. Karena tidak mampu menampung jemaat-jemaat baru yang datang. Kenapa? Mereka kagum dengan orang-orang Kristen. Kok punya kasih, kok mau merelakan nyawanya sendiri. Nah itu yang tidak dipunyai oleh orang-orang dunia yang sangat egois.
Tetapi pertama-tama ayo mulai dari gereja kita sendiri. Saya bersyukur loh saudara, ada beberapa sahabat kami, itu ada istri saya juga, yang punya perhatian terhadap orang-orang yang kekurangan. Sejak saya masuk melayani gereja tahun 91. Saya 5 tahun di gereja di Bandung, saya ketemu dengan anak-anak Tuhan yang sayang sama jemaat dan menitip uang pada kami. Untuk boleh Pak Beni, Bu Mega, kalau ada jemaat yang kekurangan pakai uang saya. Saya terkagum dan saya belajar dari mereka. Oh gitu caranya ya. Saya juga kenal seorang pendeta saat saya di sana. Gaji kami baru naik. Gaji para pendeta naik. Berapa persen Pak? Mau tahu? Mau tahu gak? Kepo loh. Ketika bicara, Ben, gaji udah naik ya? Ini senior. Iya Pak, udah naik. Terima kasih ya. Pasti Bapak berjuang untuk sekian teman-teman juga. Ah enggak lah. Tapi memang majelis kita baik. Lalu dia tanya gini, Ben, kalau gaji lu naik, gaji pembantumu naik gak? Enggak. Kalau Bapak gimana? Saya naikin. Wow. Saya belajar sesuatu saudara. Dari senior ini. Kalau gaji kita naik, gaji orang yang bekerja sama kita pantas naik dong. Kalau kita naik 10%, dia naik 10%. Tapi jumlahnya kan beda kan. Jumlah absolutnya beda gak? Kalau kita naik 2 juta, dia naik 20 ribu. Atau 200 ribu. Begitu ya. Ya tapi saya belajar dari pendeta itu apa? Perhatikan orang-orang yang kerja sama kamu. Kasihi mereka. Wow, saya bersyukur. Nah saudara yang dikasih Tuhan mulainya dari mana? Untuk mengasihi ini. Sebelum bisa berbagi kepada orang lain, gereja lain, apalagi orang yang beragama lain, harus itu jadi bagian kita. Tapi mulai dari rumah tangga sendiri dulu dong. Rumah tangga sendiri dulu. Nah bayangkan saudara kalau ada seorang bapak ya baru pulang kerja mandi kemudian pakai pakaian yang wah yang apa namanya yang fashionable begitu ya. Kemudian harum luar biasa, istrinya tanya, mau kemana Pak? Ke tetangga sebelah. Ngapain Pak? Ini aku beli Kentucky nih. Masa nggak lihat? Nih Kentucky buat anak-anak tetangga. Kasihan bapaknya udah nggak ada. Lalu mamanya tanya, kamu beliin buat anak-anak kita? Oh nanti aja lah anak-anak kita, yang penting anak tetangga dulu. Kenapa? Kasihan dia anak janda. Dan kebetulan jandanya muda lagi. Gimana sih? Ini bapak apa? Oke kamu bagi ke anak tetangga, oke. Tapi anak sendiri dulu dong. Ironislah sebuah gereja kalau nolong gereja lain. Tapi gereja di kita sendiri anggotanya itu benar-benar kesulitan. Tapi saya banyak dengar cerita saudara di masa COVID. Ada banyak anggota gereja yang benar-benar penuh kasih. Itu yang harus terjadi. Itu yang disebut gereja. Bukan cuma tempat dengar firman lalu keluar udah diberkati. Berbagilah. Di situ imanmu akan tumbuh. Ya. Di situ imanmu akan tumbuh. Setelah gereja Kalam Kudus BCS ini bisa berbagi kepada jemaatnya. Kemudian bisa ke tempat yang lain. Saudara di Surabaya ini pernah ada satu kisah yang sangat menarik hati saya. Saya ketemu yang menyaksikan ini seorang anak muda di Singapura puluhan tahun yang lampau. Dia berkata, Pak, tahu tidak? Saya itu waktu hidup di Surabaya bersama dengan mama. Papa saya sudah kawin dengan wanita lain. Saya masih ingat saya umur 7 tahun atau 8 tahun. Ya, mamanya karena tekanan perceraian agak gini saudara. Dia berkata saya suka dimasukin ke kamar Pak. Nggak ketemu sehari pun dengan orang. Kadang-kadang engkong saya, kakek saya mau kasih majalah. Majalah apa ya? Saya lupa tuh majalah anak-anak dulu. Masukinnya melalui lubang pintu. Satu kali saya nggak disekolahkan saudara sama mamanya. Dikurung dalam kamar. Mamanya strip, anaknya akan jadi begitu juga bukan? Tapi ketika satu kali saya bermain-main di luar lapangan, ada orang-orang gereja bala keselamatan. Mungkin asing bagi saudara yang disebut bala keselamatan.
Dia dekati saya, dia tanya saya, kok nggak sekolah? Akhirnya saya diajak ke sekolah minggu, minta izin sama mama. Untung mama izinkan. Dari sana saya disekolahkan sampai saya lulus SMP. Kemudian saya dibawa ke Lombok. Di Lombok juga ada orang Kristen yang memperhatikan saya. Saya disekolahkan sampai saya lulus Pak dari sekolah Katolik. Dengan angka itu dia apply ke perguruan tinggi di Australia, dapat beasiswa. Dengan angka yang bagus itu dia masuk ke Singapura dan bekerja. Waktu dia ngomong sama saya dia berkata, saya sudah beli apartemen Pak. Umurnya belum 28 tahun. Sudah beli apartemen di Singapura. Tapi dia berkata, saya selalu ingat orang-orang Kristen yang baik pada saya. Dan saya ingin jadi seperti mereka. Dia juga anak Tuhan. Saudara, kekuatan kasih itu luar biasa. Jangan cuma meminta kepada Tuhan, tapi juga mintalah, beri aku kesempatan untuk berbagi. Terakhir, hidup yang berpanggilan itu saudara, ya. Sebagai gereja, apa yang harus kita lakukan? Hiduplah dengan memelihara kesatuan. Saudara-saudara, sejarah gereja membuktikan, gereja itu rontok satu persatu bukan serangan dari luar, dari orang yang gak seiman. Tapi justru keributan dari dalam. Yang celakanya ketika ribut yang ikut ketua sinode, betul, para pendeta, para penginjil, aktivis, majelis. Kalau sudah begitu rusaklah kesaksian orang Kristen. Buat apa? Orang berkata buat apa aku ke gereja kalau gereja itu tempat cuma gontok-gontokan. Aduh saudara tahu tidak saudara? Tuhan Yesus itu malam sebelum dia disalib. Dia berdoa begini, dengarkan dia. Ini doa yang menyayat hati. Dan bukan untuk mereka saja aku ini berdoa, ya Bapa. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Artinya kalau murid-murid memberitakan Injil, orang-orang percaya. Ini jadi gereja bukan? Untuk gereja aku berdoa Bapa. Apa yang didoakan? Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang akan kuberikan yang engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu seperti kita adalah satu. Saya kira satu-satunya doa Yesus yang masih belum terjawab di dunia ini. Dia mau mati bagi orang berdosa yang nanti dijadikan gereja. Dia doa supaya mereka satu Tuhan. Kenapa sih doa yang begini begitu penting buat Yesus? Karena Yesus tahu pada dasarnya manusia yang rusak itu tidak mungkin bisa bersatu. Keegoan, kesombongan itu membuat orang-orang berdosa akan berperan. Tetapi dengan penebusan darahnya dimungkinkan gereja itu untuk bersatu. Ini dimungkinkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yuk jangan pecahkan gereja di mana tempat engkau berbakti. Ada banyak ketidakpuasan Pak. Kemarin saya baru dengar orang. Saya pindah Pak karena tempat itu Pak yang pertama pengkhotbah-pengkhotbahnya jelek. Yang kedua, nggak bisa dikasih tahu Pak pendeta-pendetanya. Orang-orang pintar disingkirkan. Saya nggak tahu benar atau nggak ya. Tapi oke lah, gereja itu tidak ada yang sempurna. Seorang majelis bilang sama saya begini, Pak, dulu saya jadi jemaat biasa. Kalau tahu gereja rumitnya kayak gini, saya akan tetap jadi jemaat biasa. Setelah jadi majelis, nyesel. Baru tahu siapa pendetaku, siapa majelis. Saudara nggak ada gereja yang sempurna. Justru dengan masuknya kamu, bertambah tidak sempurnalah gereja itu. Tapi tahu tidak, indahnya orang-orang tidak sempurna berkumpul. Mengakui bahwa kita butuh kasih karunia Tuhan. Anugerah Tuhan. Disitulah keindahan kasih Kristus.
Kesatuan itu jadi klop karena kita menyadari kita seperti puzzle. Nggak akan menjadi gambar yang indah kalau nggak ada dia. Walaupun dia cuma sepotong. Nggak sempurna lagi, warnanya dekil lagi. Tapi tahu nggak, warnanya dekil itu memberikan background agar yang di tengah itu bisa menonjol. Aduh saudara, yuk sayangi gereja ini. Saya ingin nutup ya. Sebagai hamba Tuhan saya ingin menasihati kepada saudara semua. Pada para hamba Tuhan, sayangi gereja ini. Jangan cepat-cepat angkat kaki karena ketidakpuasan. Tidak ada gereja yang bisa memuaskan engkau. Justru pada saat gereja sedang menderita, sedang kekurangan, sedang sulit untuk membuat maju, bertahanlah di sana. Kasihilah. Kepada para majelis, engkau dipanggil Tuhan, engkau dipilih Tuhan untuk melayani. Jangan harap jemaatmu menghormatimu. Tapi biarlah pelayananmu membuat jemaat menghormati Tuhan yang telah memanggilmu. Pada para aktivis, kau pasti matamu setajam aku waktu muda. Kerjanya ngeritik terus. Gereja ini kurang ini, kurang ini, kurang ini. Khotbah gak jelas. Tapi tahukah engkau, critical thinking itu perlu. Tapi jauh lebih perlu roh yang menyatukan. Seperti kita tahu papa mama kita punya banyak kekurangan. Engkau perlu mengkritisi agar kekurangan mereka tidak jadi kekuranganmu waktu engkau berkeluarga. Tapi tahukah engkau ketika engkau nanti berkeluarga, engkau menciptakan kekurangan yang papa mamamu sudah tutupi. Kekurangan baru lagi. Jadi kita gak sempurna bukan? Nah biarlah ketika kita melihat kekurangan itu, engkau dan saya terpanggil untuk menutupi itu. Jemaat yang disayang Tuhan, terakhir saya ingin menasihati. Jangan gampang-gampang untuk berpindah-pindah gereja. Setialah. Tapi jauh lebih baik daripada engkau cuma duduk di bangku gereja. Ikut aktif pelayanan. Ikut pemuritan. Jangan anggap aku cuma mau kebaktian, aku gak peduli dengan urusan gereja. Nggak bisa karena gereja itu tubuh Kristus. Engkau adalah tubuh Kristus, aku tubuh Kristus. Kita terhisap di dalamnya. Kalau kita tidak gabung, bagaimana kita bisa bersaksi pada dunia? Ini tanggung jawab kita bukan? Tapi tanggung jawab ini sangat-sangat menarik. Karena ada kasih karunia di dalamnya. Saya mau berdoa buat BCS di Surabaya. Biar Tuhan hadir terus di tengah-tengah kita. Dan memberkati kita. Bukan banyaknya lagi. Tapi berapa banyak orang yang hadir menjadi dewasa di dalam Kristus. Bukan anak-anak rohani lagi. Yuk kita berdoa. Bapak terima kasih untuk nasihat firman-Mu yang Engkau berikan dalam Efesus 4 ayat 1 sampai dengan 4 ini. Terima kasih kami dipanggil sebagai gereja dari umat yang dalam kegelapan Kau panggil keluar untuk boleh melayani, untuk boleh bersaksi. Bapak mohon Roh Kudus-Mu tetap di tengah-tengah kami, menyatukan kami. Kami berdoa untuk pendeta kami, gembala kami, Pak Sucipto. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesabaran, iman, visi, misi, kemampuan untuk merawat kami gembala-gembala-Mu, domba-domba-Mu. Berikan juga kesehatan yang cukup untuk beliau, juga untuk istri dan anak-anak. Bapa dalam surga kami berdoa untuk para majelis. Biar mereka yang telah dipanggil Tuhan hidup berpadanan dengan panggilan itu. Memikirkan pekerjaan Tuhan. Melihat ini sebagai satu hak istimewa. Tanpa mencari pujian dan kepentingan diri sendiri. Biarlah mereka boleh melayani satu hati. Mengasihi jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan. Hamba-Mu berdoa buat para aktivis. Ya Tuhan, tumbuhkan anak-anak muda yang kritis. Yang memberikan sumbangsi dalam bentuk pemikiran. Tapi juga yang tetap bisa menyatukan hati mereka. Untuk berjalan dan sederap dengan kekurangan-kekurangan gereja di tempat ini.
Kami berdoa Tuhan untuk para jemaat-Mu yang masih belum terbeban menjadi anggota gereja-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang menaruh beban ini, sehingga mereka boleh ikut terlibat, memikirkan, memberikan sumbangsih. Terima kasih Bapak, semua kami taruh dalam tangan Tuhan, karena kami tahu bahwa kami tidak sempurna. Kami butuh kasih karunia-Mu untuk menyempurnakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita berterima kasih kepada hambanya, Bapak Pendeta Beni yang telah melayani kita dalam pemberitaan firman di hari ini. Mari saudara-saudara, saya memimpin saudara dalam doa syafaat di akhir ibadah pada hari ini. Bapa dalam surga, kembali kami datang kepadamu, dan salah satu yang kami bawa dalam doa kami di akhir ibadah ini adalah kami berdoa bagi hambamu, Pak Beni bersama Ibu Mega, juga anak, menantu dan cucu. Kami menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Secara khusus biarlah kiranya kasih karunia dan anugerah Tuhan berlimpah-limpah dalam kehidupan hambamu ini. Dan secara khusus bagi Pak Beni dalam mengembangkan IPM, mengajar, mendidik, untuk melatih banyak sekali hamba-hamba Tuhan ataupun pengkhotbah-pengkhotbah awam di berbagai tempat di seluruh penjuru negeri ini. Biarlah kiranya jerih lelah yang Tuhan telah taruhkan, pimpin dalam kehidupan hambamu, passion, kegairahan untuk melatih banyak pengkhotbah-pengkhotbah yang menyampaikan firman Tuhan secara baik dan bertanggung jawab itu boleh membuahkan buah-buah yang lebat bagi kerajaan surga. Biarlah gereja-gereja, lembaga pelayanan di berbagai tempat secara khusus di Indonesia ini boleh menikmati hasil dari kerja keras yang sudah hambamu lakukan bersama dengan rekan-rekan sejawat. Engkau menyertai, Engkau memelihara hambamu, juga Ibu Mega sebagai salah satu dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara. Tuhan menyertai mereka berdua, menambahkan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, kuat kuasa yang datang dari Tuhan, supaya dimanapun hamba-hambamu ini melakukan pelayanan mereka dipakai Tuhan secara ajaib dan luar biasa. Kami berdoa bersama, menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Sekali lagi, jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan, supaya kami bukan hanya mendengar, tapi kami juga boleh sungguh-sungguh mengerti, memahami isi hati Tuhan, khususnya yang telah Tuhan sampaikan kepada kami di hari ini. Dan kami mau berjuang bersama untuk bertumbuh di dalamnya, melakukan firman-Mu, supaya kehidupan kami menjadi kehidupan anggota-anggota gereja yang sesuai dengan panggilan yang Tuhan taruh dalam hidup kami, supaya kami boleh menjadi saksi dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, baik bagi saudara seiman maupun bagi mereka-mereka yang di luar sana. Tuhan tolong kami semua. Hamba-Mu ini berdoa bagi segenap jemaat-Mu dalam segala perjalanan dan tantangan kehidupan yang dialami masing-masing, dalam kehidupan rumah tangganya, mungkin dalam tantangan dalam menghadapi sakit penyakit, menghadapi kondisi kesehatan, kondisi tubuh yang tidak baik. Kami mohonkan anugerah dan kasih karunia-Mu yang memimpin, menolong dan menyertai, memberikan pemulihan bagi hamba-hamba-Mu ini, bagi jemaat-Mu ini ya Tuhan, supaya mereka boleh mengalami kesembuhan di dalam Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang sedang berjuang dalam pekerjaannya, juga dalam rumah tangganya, hamba-Mu ini berdoa mohon anugerah dan kasih sayang Tuhan yang memberikan kekuatan, jalan keluar, supaya segenap jemaat-Mu ini boleh betul-betul mengalami pertolongan Tuhan dan menang dari segala pergumulan yang ada. Kami bersama berdoa, menyerahkan bagi masa depan dari gereja-Mu ini, ya Tuhan, yang minggu depan kami bersama akan merayakan mengingat kebaikan Tuhan di usia yang ke-9 tahun. Kami bersyukur dan bersuka cita, dan biarlah Tuhan yang terus memimpin masa depan dari komunitas ini, supaya kami sungguh-sungguh bertumbuh menjadi seperti yang Kau harapkan, menjadi satu komunitas di mana kami bisa saling membangun satu sama lain, dan menjadi saksi, menjadi berkat di tengah dunia dengan segala kegelapan yang ada. Mohon pertolongan dan anugerah kasih sayang-Mu. Yang terakhir Tuhan, kami bersama-sama membawa persembahan yang kami bawa sebagai tanda ucapan syukur kami atas segala kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Dialah persembahan
yang sederhana ini menjadi korban, menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan dan boleh dipakai menjadi alat untuk pemberitaan kabar baik. Terima kasih Engkau yang dipermuliakan ya Tuhan dari sekarang sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri bersama saudaraku, kita menyanyikan pujian doksologi kemuliaan bagi Tuhan. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Sang Kepala Gereja, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkatimu dan melindungimu, saudaraku. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara, silakan mengambil doa teduh. Baik, dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal sebelum nanti juga saudara bisa menyaksikan warta yang sampaikan secara digital nanti. Yang pertama-tama sekali lagi atas nama seluruh majelis dan jemaat kami mengucapkan terima kasih Pak Beni, juga Ibu Mega yang hadir bersama-sama kita dalam ibadah hari ini untuk pelayanan yang sudah dilakukan. Semoga Tuhan memberkati. Yang kedua, saya menyampaikan ucapan selamat datang bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama kami di tempat ini ya. Baik secara onsite ataupun saudara yang ada di tempat masing-masing. Semoga persekutuan di antara kita boleh terus terjalin dan bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Yang berikutnya saya sampaikan bahwa mungkin bagi sebagian besar jemaat juga sudah menerima informasi via WhatsApp yang dikirimkan tadi ya. Jadi gereja sudah mendapatkan QR code itu untuk memudahkan saudara untuk menyampaikan persembahan. Pasca pandemi ini memang persembahan tidak dilakukan dengan mengedarkan kantong di tengah-tengah liturgi ibadah. Saudara dapat memberikan atau membawa persembahan saudara baik sebelum ibadah dimulai ataupun sesudahnya ya. Dan salah satunya untuk mempermudah adalah dengan cara QR yang sudah dibagikan kepada saudara-saudara ya. Nanti di minggu depan dan seterusnya QR itu akan tercetak di sampul-sampul persembahan di masing-masing kursi. Bagi saudara yang tetap memilih untuk membawa persembahan secara tunai, saudara dapat memakai sampul itu untuk kemudian dimasukkan di kotak persembahan yang di belakang. Lalu kemudian ini adalah minggu pertama ibadah sekolah minggu sudah dimulai secara full onsite ya, tatap muka.
tidak lagi secara hybrid ya. Sekali lagi mengingatkan kepada Bapak Ibu mungkin yang baru mendengar informasinya, mulai minggu ini sudah tidak ada lagi pelayanan sekolah minggu secara online ya. Harap kita semua boleh bekerja sama para orang tua untuk membawa anak-anak kita kembali datang beribadah kepada Tuhan. Ruangan sekolah minggu ada di ruangan yang lama sebelum pandemi kita sudah pakai di ruangan cozy ya, di lantai 3 tepat di bawah kita ya. Kita doakan supaya anak-anak bisa tetap beribadah dengan aman dan nyaman ya, dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan mereka boleh kembali belajar beribadah kepada Tuhan dengan sebaik-baiknya. Baik, itu saja ingin saya sampaikan. Minggu depan adalah kita akan merayakan ataupun mengingat kebaikan Tuhan untuk gereja kita 9 tahun ya. Sejak dimulai 2013 yang lalu kita bersyukur kepada Tuhan di tanggal 7 Juli tepatnya ya, tapi kita akan mensyukurinya dalam perayaan sederhana minggu depan. Kita berdoa terus supaya kita menjadi seperti yang sudah kita dengar tadi lewat Pak Beni, firman Tuhan untuk memimpin kita ya menjadi gereja yang Tuhan kehendaki. Itu saja yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom Sobat Brighter Surabaya, saya Yudi pada pagi ini akan menyampaikan warta di bulan Juli. Mohon saudara-saudara boleh memperhatikan. Yang pertama, pada bulan ini tema ibadah dari BCS Church Surabaya adalah Christ Center Church. Bulan ini gereja kita akan membahas seputar doktrin gereja dan hal-hal yang menjadi ciri khas gereja yang seharusnya. Untuk itu, kami mengundang setiap jemaat untuk terus hadir di dalam ibadah dan persekutuan. Jangan sampai kelewatan ya, oke? Kedua, yuk join dalam Bright Talk BCS 20 Juli nanti. Setelah membahas persoalan LGBTQ di bulan Juni, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita sebagai gereja Injili memandang dan bersikap terhadap denominasi atau aliran-aliran gereja yang lain. Mengapa isu ini perlu dibahas? Apa saja persoalan yang sering membuat banyak gereja berkonflik? Bagaimana sikap kita sebagai orang Injili di tengah-tengahnya? Nah, kalau saudara-saudara penasaran, yuk join dalam Bright Talk 20 Juli nanti pukul 19.30 via Zoom. See you there. Jangan lupa, setiap hari Rabu, ibadah persekutuan doa selalu rutin diadakan via Zoom pukul 19.30. Yuk join dalam persekutuan doa ini. Saudara-saudara yang rindu untuk didoakan juga dapat memasukkan pokok doa saudara pada link yang ada di sebelah saya. Kami akan senang mendoakan saudara sekalian. Yang terakhir, harap saudara-saudara bersabar ya. Kami tidak akan pernah lelah untuk terus mengajak saudara-saudara bergabung dalam pelayanan bersama dengan kami. Mari melayani bersama dengan tim Praise and Worship, tim Usher, tim Media dan Sound, ataupun Sekolah Minggu dan Tunas Remaja. Melayani Tuhan adalah panggilan setiap kita loh. Oke, sekian pengumuman pada minggu ini. Selamat hari Minggu. God bless you. Untuk terus mengajak saudara-saudara bergabung dalam pelayanan bersama dengan kami. Mari melayani dengan tim Allah.